Makanya ditanya di Al-Hadid, hadid itu besi. Sekeras-kerasnya besi masih bisa lunak. Hati antum itu bukan dari besi. Kenapa nggak bisa lunak? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apa belum tiba saatnya hati Anda itu jadi lembut untuk bisa dengar dari Al-Quran, untuk bisa ngaji, untuk dekat dengan Allah? Mau sampai kapan kata Allah? Besi aja bisa lunak. Hati Anda bukan dari besi, kenapa nggak lunak? Ditafsir lagi di Al-Baqarah tentang batu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu yang keras bisa jatuh karena takut pada Allah, keluar air, jatuh melahirkan air terjun, jatuh jadi sungai, takut karena Allah. Hati Anda tidak diciptakan lebih keras dari batu. Kenapa lebih keras dibandingkan batu? Oh, ngaji aja susah, mau sholat susah. Batu dengar adzan Allahu Akbar jatuh karena takut pada Allah. Antum dengar adzan masih nanya, dan lagi barusan tadi adzan. Itu pun. Nah, itu satu. Wala yata'allamu mimman takammalat ahliyatu, yang pakar dulu, coba cari yang pakar. Ya. Nah, mohon maaf kalau ada yang seperti itu, nanti yang pakar-pakar mesti muncul supaya umat itu punya pedoman. Makanya saya sarankan kiai-kiai itu punya channel. Santri-santri itu ayo, antum kan belajar itu spesialisasinya ada di pesantren, tampil. Ustaz Hunaifi itu teman-teman, tampil itu. Nah, supaya itu jadi rujukan di masyarakat. Nggak apa-apa antum sampaikan ini spesialisasi hadis Bukhari, sanadnya ini, nggak apa-apa, boleh itu. Kalau memang ada yang tidak jelas, yang jelas harus tampil, difasilitasi. Kalau nggak ditampilkan nanti masyarakat nggak punya rujukan. Tampillah yang seperti ini, ngasih fatwa. Begitu ngasih fatwa, yang awam mengiya-iyakan, maka yang ini tersesat, yang ini ikut sesat. Fadallu wa adallu. Repot nantinya. Jelas ya? Nah, ini bagian yang pertama. Coba di ulama-ulama kita itu fasilitasi itu. Channel-channelnya di subscribe itu, dihidupkan. Ada Gus Koyum saya dari Lasem tuh, subscribe channelnya itu, pelajari itu. Itu orang masya Allah itu, ahli kitab itu. Kitab-kitab tuh masya Allah dikuasai oleh beliau, dalam ilmunya dan sebagainya. Kiai-kiai kita itu banyak ilmunya itu. Itu yang dihidupkan, kasih waktunya untuk ngajar. Ya. Bukan pengetahuan yang umum-umum saja, yang tentang agama kita tuh yang jelas, yang bersanad, yang jelas. Dua, wa zaharat diyanatuhu. Belum jadi alim, kategori ini yang dita'zim. Kalau cuman yang pertama, yang pintar banyak, yang pakar banyak. Tapi yang kedua, zaharat diyanatuhu, tampak pula ketakwaannya di hadapan Allah. Tampak takwa. Ngajarkan Anda tahajud, dia nggak tahajud. Ngajarkan Quran, dia nggak baca Quran. Zaharat diyanatuhu. Tiga, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan benar ma'rifahnya. Apa maksudnya ma'rifah? Dia kenal Allah, kenal dirinya. Kenal Allah, kenal dirinya. Beda kalau ulama kenal Allah, beda, fatwanya lain. Maka muncul sifat khasyah dalam dirinya. Awas, hati-hati. Apa itu khasyah? Quran surah ke-35 ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang punya sifat khasyah itu dari kalangan hamba Allah, yang hanya takut pada Allah itu kalangan ulama. Khasyah dihasilkan dari khusyuk dari banyaknya ibadah. Ulama ini kadang-kadang makannya sedikit, minumnya sedikit, tapi ibadahnya masya Allah, riyadahnya masya Allah, zikirnya masya Allah. Dari situ tampak ilmunya luas. Kalau ngasih fatwa takut sama Allah, fatwanya bukan proposal, dipesan keluar fatwa, nggak begitu. Fatwanya bukan senang-senang. Kalau yang menurut diri dia baik untuk dia keluarkan, kalau nggak baik didiamkan, tidak. Nah, itu tiga tuh, khasyah. Cari ulama yang khasyah, takut sama Allah. Apa ciri selanjutnya? Nanti turun di Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddad qum fa'an wa rabbaka fatiyabaka warujza fahjur wa la tamnun tastakbir. Nah, itu ciri ulama khasyah.
Dia tampilkan dirinya baik, lalu dia bersihkan lisannya dari yang tidak penting. Ngajarkan yang penting aja. Jadi bukan mengajarkan murid untuk mencaci orang, kotor itu. Ya, mengajarkan dalil hanya untuk menjadi peluru. Dan itu hasilnya nggak ada adab nanti. Memang kelihatannya mengerjakan ibadah, sholatnya makin rajin, tapi rajin mencela orang juga. Nah, itulah ngaji tanpa adab. Berkahnya nanti hilang. Pahalanya juga terkikis tanpa sadar. Di hadis Muslim, kalau ngaji hadis begitu. Jadi ada orang nanti sholatnya kelihatan rajin, dalilnya tahu tentang tahajud, dia tahajud. Tapi karena adabnya ini kurang, akhirnya digunakan apa? Lisannya mencela orang juga. Syatama hadza wa qadzafa hadza. Dia gunakan dalil itu untuk menyerang orang. Jadi yang terjadi apa? Pahala tahajudnya hilang, terkikis, ditransfer pada yang dicelanya tanpa sadar. Itu babnya namanya bab muflis. Ya, Nabi nanya ke sahabat untuk ngetes. Atadrunal muflis, tahu nggak orang bangkrut di akhirat nanti? Satu menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami orang yang tak punya uang 1 sen pun, tak punya aset sedikit pun. Secara teori dunia benar, tapi karena yang Nabi tanya itu tentang syariat, tentang akhirat, Nabi luruskan, al-muflisu min ummati. Orang bangkrut di akhirat termasuk ngaku umatku. Oh. Ini kita ngaku umatnya Nabi. Hati-hati masuk golongan ini. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Datang di hari kiamat dalam hisab itu terlihat pahala salatnya banyak. Pakai nakirah menunjukkan banyak. Jadi rajin sunnah juga. Salat sunnahnya tahu, dalilnya tahu. Tahu tahiyatul masjid, tahu tahajud, tahu duha. Dia pandai, dalil pandai, dia kerjakan juga. Cuma gagal di adab di sini. Dari 5 tugas Nabi untuk menyampaikan pada umat, dia gagal pada bagian kedua untuk mengamalkan itu. Ya, 5 tugas Nabi itu di Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina 1, wa yuzakkikum 2, wa yu'allimukumul kitaba 3, wal hikmata 4, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun 5. Ya, sebagaimana aku utus seorang rasul dari kalangan kalian yang sangat istimewa, Nabi Muhammad SAW, menyampaikan 5 tugas dalam kehidupannya. 1, menyampaikan ayat-ayat Allah, Al-Quran. Kedua, menerangkan fungsi Quran untuk memperbaiki jiwa sehingga keluar akhlak. Wa yuzakkikum, ilmunya tazkiyatun nafas, keluarnya akhlak. Nah, jadi orang kalau belajar Quran itu pasti berubah akhlaknya. Itu standar pertama ya. Yang dilihat oleh Allah bukan hafalannya dulu. Awas anak ibu ke pesantren tuh Bu ya. Hafalan 30 juz, tapi akhlaknya setengah juz. Ya, atau cuma 1 rubu'. Itu gagal. Karena standarnya itu, standar ahli Quran itu yang pertama disebut oleh Quran, Quran surah 35 Fatir, ayat ke-32. Paling kiri sebelah atas di mushaf tuh. Standarnya akhlak. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalikal huwal fadlul kabir. Nah, jadi standar pertama itu ayat Quran yang kita baca, kita tilawahi, dipelajari dalil, nih Quran, nih sunnah, ini dalilnya Quran nih. Standar pertamanya apa? Bukan ente hafal ayatnya, lalu kemudian diamalkan, dipakai, bagus. Itu bagus, ada pahalanya. Tapi standar awalnya, apa dari ayat itu yang merubah kehidupan kita lebih baik? Sabiqum bil khairat.